Orang kaya menguasai siapa? Orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya percaya bahwa Alkitab mau berkata, sejak orang itu muda, ajari mereka untuk tidak berhutang. Ajari mereka prinsip kebenaran Alkitab. Supaya mereka kelak kalau dewasa, mereka jalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin. The rich rules over the poor. Orang yang kaya itu mengontrol, menguasai, memerintah atas orang miskin. Dan Alkitab berkata yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Nah, KKR yang lalu 2 minggu itu diantaranya Anda tahu semua, kalau mau jadi counselor harus tidak punya apa? Utang, saudara. Ini banyak orang komplain, kenapa? Orang dagang kan semua utang, semua utang, semua utang. Dan sekarang kalau di Amerika sudah merupakan budaya. Kalau Anda mau beli barang kontan, itu mereka keberatan. Kalau bisa utang aja gitu loh. Kenapa? Dengan utang uangnya muter, saudara. Anda akan makin gampang beli barang utang kalau Anda punya rekor sebagai penghutang yang baik. Ngerti ya? Jadi kalau Anda pernah bertahun-tahun utang, bayarnya rapi terus, Anda itu mau beli apapun, orang berkata silahkan. Anda punya rekor seorang penghutang yang baik. Bahasa Alkitabnya, Anda punya rekor seorang budak yang baik. Itu budaya memperbudak rakyatnya sendiri. Dan hanya memberikan iming-imingan sesuatu yang nampaknya baik. Nah, cukup banyak orang yang hari ini secara ekonomi kolaps oleh karena pada waktu dulunya mereka hidup dalam budaya utang. Anda tahu namanya kartu kredit ya? Di Amerika termasuk salah satu 10 penyebab terbesar dari perceraian itu adalah kartu kredit. Orang gesek aja terus, saudara. Tanpa punya uang, sikat terus, saudara. Tanda tangan, barang didapat, akhirnya numpuk. Dan akhirnya kenapa kok cerai? Karena si suami istri ini boros, ya, utang terus dengan kartunya itu. Akhirnya si istri ini stres di rumah. Ngangkat telepon tidak berani, terima tamu tidak berani, takut penagih hutang datang. Akhirnya rumah tangga tegang, ditambah berbagai masalah, gas, pecah. Dalam statistik, orang yang terlalu terbeban dengan hutang seperti itu menimbulkan problem. Nah, kalau Tuhan izinkan nanti ada waktu di mana kita akan bicara khusus nyangkut soal hutang. Saya mau tanya ini, saudara, siapa yang tidak punya hutang di sini? Luar biasa, kita punya banyak konselor. Utang termasuk kredit mobil, motor, belum kebayar, utang semua itu. Kredit-kredit semua nggak ada, itu utang, saudara ya. Jangan suka kredit. Itu ditawarkan supaya orang jalan gitu loh, ya. Anda terima barangnya, dinikmati sesaat, tapi ini dari uang utangan. Nikmatnya di mana? Ya sesaat sepertinya Anda gagah sebentar, tapi kelak itu jadi beban anak cucu kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kenapa orang Kristen harus diberkati, karena kita berkata, orang kaya menguasai orang miskin. The rich rules over the poor. Orang kaya itu mengontrol, menguasai orang miskin. Kalau kita berkata, aku tetap mau miskin aja lah, mau melarat aja, ya boleh aja, silahkan. Tapi Anda harus mengerti, Anda akan dikontrol oleh orang lain. Orang dunia pasti berkata, aku mau duit itu. Kristen tidak mau, aku mau. Begitu mereka kuasai uang, Anda dikontrol oleh mereka. Sistem diatur mereka, semua diatur mereka. Dan itu kenyataan yang terjadi di banyak tempat, akhirnya uang tidak jatuh ke tangan orang benar, tapi jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Nah, tapi kalau Allah memberkati kita tujuannya untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri. Perhatikan baik-baik. Kita harus menyadari bahwa sejak dari semula Allah tidak pernah memberikan segala sesuatu semata-mata mutlak untuk menjadi milik kita. Tapi asal muasalnya kita harus mengerti, semua yang Allah berikan di dalam hidup kita itu tujuannya untuk menjadikan kita pengelola yang baik atau pengurus yang baik dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.
Dari mana kita tahu itu? Lihat Kejadian pasal yang kedua. Nah, ini harus diluruskan, saudara, supaya understanding tadi lengkap. Kalau Anda hanya mendengar yang sepotong, bisa-bisa Anda berkata, ya, jatahku kaya, aku mau kaya. Semua orang pengen kaya, saudara. Kalau jujur ya, sebagian tidak jujur. Tapi kalau kita melihat akan hal ini, Anda akan mengerti apa tujuannya sebetulnya. Kejadian pasal 2, perhatikan pada ayat yang ke-15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Alkitab berkata untuk memiliki, bukan? Tidak, mengusahakan dan memelihara. Perhatikan dua kata ini. Jadi kalau dua kata ini kita miliki, yang punya siapa? Tuhan yang punya. Dari sejak semula Anda harus tahu. Dengar baik-baik ya, saudara ya. Pakaian yang engkau pakai itu pakaian dinas. Sepatumu sepatu dinas. Loh kok dia 5, saya 1, Pak? Teknisnya harus diatur lagi nanti kelak, saudara. Tapi saya mau beritahu itu pakaian dinas. Ballpoint yang Anda pakai itu ballpoint dinas. Ngerti? Bukumu itu buku dinas. Kursi yang kau duduki kursi dinas. Semua milik Tuhan. Engkau hanya punya kewajiban mengusahakan dan memelihara. Itulah sebabnya Tuhan memberi perintah, semua ini kau boleh makan. Nah, kalau semua dinas, kita kan boleh menggunakannya. Tapi Allah berkata, yang satu ini jangan kau makan. Pada hari kau memakannya, kau pasti mati. Kenapa Allah berhak memerintahkan itu? Oleh sebab dia yang punya Taman Eden itu. Makanya ketika itulah manusia diusir. Lihat, Allah itu bukan Tuhan yang kerja serampangan. Sekali dia memberi, dia tidak pernah menyesal dengan pemberiannya. Nah, kalau itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, Allah nggak berhak ngusir dong. Ya kan? Kan sudah milikku Tuhan. Nah, Tuhan aja yang pergi dari Eden. Nah, tapi Alkitab berkata mereka diusir nggak? Sebab Taman Eden milik siapa? Milik Tuhan. Kita harus lihat ini loh, saudara. Makanya ini orang Kristen kebanyakan gagal di sini. Mengapa kalau Anda begitu punya uang, lalu kemudian jemawa menjadi sombong, akhirnya jatuh lagi? Karena tidak pernah menyadari bahwa kita hanya pengelola dari apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jam tangan yang engkau punya, semua yang engkau ada, semua itu milik Dia. Kita hanya diberi tugas mengusahakan dan memeliharanya. Kita hanya pengelola dari semua yang menjadi milik Allah. Kalau ini difahami, semua keruwetan yang lain akan hilang dalam kehidupan kita. Akar persoalannya justru karena manusia tidak pernah mau menyadari bahwa kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan pasrahkan kepada kita. Nah, saya berkali-kali pernah cerita dengan saudara, saya ulang lagi sangat baik. Saya belajar begini ya, hal penting kalau diulang itu baik bisa masuk ke hatimu. Kalau nggak sampai masuk betul, bebalnya luar biasa. Ya, tapi kalau bisa masuk itu luar biasa. Saya belajar tentang stewardship ini dari John Avancini ya, dia ngajar bahwa kita hanya pengelola. Dan saya berkata dengan dia, Brother John, saya berkata, apa yang kamu ajarkan itu sangat sehat dan balance. Karena selama ini kalau orang ngajar prosperity, kelimpahan itu tujuannya kaya. Kaya apa nggak karuan, saudara? Nggak. Tapi orang tidak pernah mengerti bahwa sebetulnya kekayaan itu hanya akibat dari kepercayaan Allah memberi kita hal yang lebih besar lagi untuk kita usahakan dan kita pelihara. Nah, banyak orang mengejar kekayaan lewat firman Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan lain bereaksi. Saya perhatikan begini, saudara. Itu kalau kita membuat apa saja, mesti ada gereja lain bereaksi, membuat tandingannya yang oposisinya, tanpa mau mengerti apa yang diajarkan. Kalau kita bicara Allah memberkati, orang berkata, kita ada teologi penderitaan. Saya tidak ngajar teologi kemakmuran, saya ngajar tentang stewardship. Saya mengajar bahwa kita ini jadi pengelola saja. Apakah itu penderitaan? Kadang-kadang, saudara.
Anda pegang tapi kau tidak boleh nikmati? Ayo, menderita mana? Misalnya gini, Anda haus di padang gurun tidak ada air. Atau Anda haus di padang gurun depanmu air tapi nggak boleh minum. Ayo. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mati daging, ini Anda nggak bisa ngalami dan tidak bisa ngerti itu saudara. Dipikir ini ngajari orang cari kekayaan, sama sekali tidak. Karena Tuhan tidak mau kita cinta akan harta, tapi Allah mau semua kita kembali kepada posisi kita, bahwa kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya ngerti ini secara konkretnya dalam firman lewat John Avancini, itu betul sekali. Tapi tanpa saya sadari, bertahun-tahun saya praktek hidup kayak begitu. Saya pernah cerita Pak Yusak datang ke Ungaran sini. Waktu itu Pak Samuel Elkana almarhum telepon saya, dia berkata, ini Pak Yusak ada pesan Tuhan buat kamu. Nah Anda harus berpikir baik-baik ya, kalau ada orang dengan jawatan kenabian kayak Pak Yusak dari Bandung terbang hanya khusus mau temuin Anda nyampaikan firman Tuhan, itu dua kemungkinan. Tugas besar menanti atau dosamu gede, saudara. Seperti Daud ditegur Nathan, itu aja sudah, dua kemungkinan. Kalau iseng kagak mungkin. Nah waktu itu dia beberapa tahun dalam masa diam di depan Tuhan, tidak pelayanan. Mendadak tanpa hujan, tanpa angin, tanpa petir menyambar-nyambar, dia terbang ke Semarang, hanya nemui saya mau ngomong pesan Tuhan. Dan pesannya dikatakan harus datang dengan istrinya. Waduh, saya berkata ini apa lagi ini? Datang dengan tambahan, anak tak bawa sekalian saudara. Udah mau jadi apa jadilah, saya berkata begitu. Kami duduk di ruang kebaktian Getsemani itu, saya masih ingat. Kami duduk bertiga dan anak saya ikut, satu yang paling besar. Dan Pak Yusak berkata begini, Tuhan nyampaikan pesan buat kamu, bahwa mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Lalu saya ini kritis, saya bertanya, dalam hal apa? Ya toh, apa semuanya kayak tiru Pak Yusak? Ya saya nggak bisa. Pak Yusak kan hobinya pakai baju batik. Saya nggak bisa pakai batikan. Kalau saya pakai batik kayak Pak RT. Kalau dia kayak menteri, saudara. Wah, saya nggak bisa, suruh batikan kayak dia, repot saya. Gambarnya aja berapa bulan itu ya, saudara ya. Jadi saya kalau suruh batikan kayak dia nggak bisa. Nah, saya loh, ini hidup kok tiru-tiru ini dalam hal apa? Dulu saya pikirkan semua orang masing-masing sendiri-sendiri. Sekarang dia berkata, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya tanya, dalam hal apa? Dia bilang, bukan dalam hal yang lain, tapi dalam hal keuangan. Oke, saya berkata, kalau Pak Yusak cara hidup keuangannya seperti apa? Dia bilang gini, aku gini, kalau aku terima apapun, berapapun dari siapapun, tidak otomatis milikku. Jadi aku tanya Tuhan dulu, Tuhan ini punya siapa? Tuhan berkata, bukan punyamu, kasihkan si A, kasihkan si A. Semuanya, semua. Kasihkan si B, kasihkan si B. Kasihkan si C, kasihkan si C. Bagi ABC, bagi ABC. Tuhan berkata, nah yang itu punyamu. Ambil perpuluhannya dikembalikan, disunat ya, perpuluhan. Lalu sisanya nikmati. Nah itu caraku hidup begitu. Tuhan berkata, caramu hidup mesti seperti caraku hidup. Dan langsung pertanyaannya kepada istri saya, sanggup tidak kamu hidup kayak begitu? Waktu itu loh ya, dia ngomong sama saya, istriku gak sanggup. Dia berkata, yang sayang dong, uang sekian juta kok dikasihkan orang. Lalu Tuhan berkata, istrimu tidak boleh tahu, yang kamu terima berapa tidak boleh tahu, hanya boleh tahu yang jatahmu berapa. Gitu ya. Jadi tidak merasa, loh kok uang dikasihkan lagi. Nangkap saudara. Banyak orang yang kayak begitu. Kalau Anda terima uang, Allah berkata kasihkan, nggak bisa. Lalu kemudian istri saya bilang begini, sebetulnya sebelum kami menikah, dia berkata, aku ini sudah doa puasa Pak Yusak. Waktu dia mendoakan saya, dapat firman, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Ketika dia puasa untuk dirinya sendiri, Tuhan kasih ayat, ada wanita-wanita yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Jadi dia berkata, wah ini penggenapan dari apa yang Tuhan sampaikan. Jadi dia berkata, oke, sekarang ini caramu harus seperti ini. Nah, terus dia berkata gini, masih ada pesan lagi. Anakmu yang gede ini itu dipakai Tuhan. Dia nanti akan banyak menyatakan suara Tuhan. Kalau dia ngomong, kamu perhatikan, kadang-kadang itu kalau ngomong tung keluar, tapi itu bukan dari dia. Nah perhatikan, itu kadang-kadang kamu harus peka, ada pesan Tuhan lewat mulutnya.
Itu betul saudara, karena tak ceritain ya. Karena dia waktu umur 6 tahun itu didatangi Yesus sendiri, anak saya yang paling gede. Dan itu muncul dengan mata telanjang, dia lihat Tuhan datang. Dan dia bisa ngomong gini, Papa, malaikat ada 2 macam. Ada yang punya sayap, ada yang nggak punya sayap. Anak umur 6 tahun ngerti soal angels, ngerti soal malaikat dari mana saudara. Saya bilang, kamu kok tahu? Lah aku lihat sendiri kok. Loh, Yesus itu seperti gambar-gambar. Oh enggak, yang asli Pak, cakepnya luar biasa. Berkilau-kilau. Loh. Dia bilang, kamu kok ngerti? Lah aku diangkat sama Tuhan, badanku diangkat Pak. Diangkat badanku. Itu umur 6 tahun. Nah, setahun sebelumnya kalau nggak salah, Ibu Indri pernah nubuat, ngomong sama saya, nanti umur 6 tahun dia ketemu Tuhan sendiri. Persis umur 6 tahun, saudara. Saya lagi di Cirebon, istri saya lagi doakan pelepasan di gereja, dia sama pembantu dengan adiknya yang Samuel itu di rumah. Dan waktu itu disuruh Tuhan masuk ke kamar sendiri, dikunci, berdoa, dia lihat Tuhan. Didatangi Tuhan, 2 hari berturut-turut. Dan malaikat-malaikatnya. Sampai dia bisa bilang, tuh malaikat itu ada 2. Ada yang punya sayap, ada yang tidak punya sayap. Nah, Anda baca di Alkitab, itu betul. Yang muncul dengan murid-murid, ya beberapa kali dengan murid Tuhan, itu kan nggak ada sayapnya. Tapi ada yang punya sayap. Kerubim itu kan ada sayapnya. Ya. Nah itu kalau Anda baca di Alkitab, Anda teliti, itu betul begitu. Dari mana anak umur 6 tahun bisa cerita, kecuali dia lihat sendiri apa yang dia ceritakan. Dulu waktu kampanye pemilu terakhir, dia tanya, Papa, nyoblos apa Papa? Loh kamu kok mau tahu? Terus waktu itu, Gus Dur lagi kampanye PKB. Dia kan di depan TV ya, dia bilang, Pak ini loh Pak, ini nyoblos yang ini loh Pak. Loh PKB, iya ini Pak, ini. Dia yang ditunjuk, ketika yang lain kampanye dia nggak nunjuk. Waktu Gus Dur keluar dia bilang, ini loh Pak, ini. Saya nggak nangkep saudara, dia sebetulnya diberitahu Tuhan, presidennya ini. Bayangin, siapa yang ngerti saudara? Siapa yang ngira juga? Nggak ada. Tapi Tuhan bisa ngomong begitu. Nah, waktu itu Pak Yusak ngomong, kamu perhatiin ini anakmu. Dia seringkali akan bicara, nyampaikan pesan Tuhan. Dan kamu mesti perhatikan apa yang dia sampaikan. Lalu kemudian hari berikutnya dia teriak-teriak, Mama, baca ini ayat Mah, baca ini ayat, dikasih ayat di Matius. Yang berkata, yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi dia teriak-teriak, mamanya suruh baca ayat itu, saudara. Nah, istri saya berkata, ini apa sih? Sorenya dibaca betul. Akhirnya, karena sudah 3 kali, dia berkata, Mama, Tuhan yang suruh Mama harus baca. Dan akhirnya dibaca, dan Allah memberikan penjelasan begini. Kalau kamu tuh kikir, kamu ngikat, tanganmu terikat, nggak ngasih, nggak memberi, nggak lepas, bagianmu di surga juga terikat. Kalau kamu lepas di dunia ini, yang di sana terlepas. Banyak orang pakai ayat itu untuk nengkingi setan, saudara. Tapi itu ayat tidak semata-mata untuk itu. Dan waktu dibaca, Roh Kudus menjelaskan, oh ngerti, dia telepon saya sore itu di Cirebon, dia berkata, luar biasa, Tuhan berikan understanding baru, pengertian baru. Nah yang diomongin seperti itu bukan hanya saya, beberapa orang diomongi Pak Yusak, tapi yang lain nggak mau ngikuti. Nah sejak itu kami hidup aneh kayak begitu saudara. Tanpa saya ngerti, itulah steward, itulah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhirnya apa? Enaknya apa? Kita hidup tanpa terikat dengan harta. Mau berapapun diberi ya bukan urusan, wong belum tentu milik saya. Ngerti ya saudara? Seperti saya pernah ceritakan terakhir waktu lalu, mau liburan ke Amerika. Saya berdoa, Tuhan kalau boleh mau ajak keluarga saya sebulan di Amerika. Tuhan bilang boleh. Nggak lama ada keluarga datang, bawa $1.000. Saya pikir inilah yang Tuhan berikan. Saya tanya Tuhan ini untuk apa? Nggak ada jawaban. Sampai cukup lama loh saudara. Sampai kemudian saya berkata pada saya gini, ini daripada mengganggu rasa aman kita, kamu masih punya uang nggak $100? Ngapain? Kita kembalikan dulu perpuluhannya. Saya berikan $100, yang ini saya simpan. Waktu Robert Aren datang ke Semarang, waktu persembahan, Tuhan berkata, nah sekarang $1.000 berikan semua. Ayo, Anda mau terima berapapun, Anda nggak bisa berkata, haleluya, nggak bisa. Orang bukan punyamu, siapa tahu itu hanya mampir. Dan itu berkali-kali loh saudara, berkali-kali. Pernah sekali masuk itu orang ngasih berapa ya, 11 juta, 30 juta, mampir. Hanya lewat aja. Kayak begitu. Dan itu Tuhan ajar, jadi pengelola dalam kepentingan kerajaan surga. Sampai sekarang bahkan gereja, saya itu punya pos untuk keuangan di gereja yang
diberikan oleh gereja untuk saya punya hak menabur kepada siapapun Tuhan perintahkan. Jadi di samping pos lain yang sudah pasti, itu saya diberi pos sendiri, yang bagian keuangan berkata, Bapak boleh nabur lah, apapun, berapapun, ke siapapun yang Tuhan suruh. Karena itu bagian dari cara kita untuk hidup sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen, saudara. Kayak gini ya, kita seminar gitu ya, itu sebagian besar nanti kita tabur lagi itu, saudara. Sebagian besar, itu kita tabur lagi. Tabur lagi. Ada yang benih untuk dimakan, ada yang untuk ditabur. Yang sebagian besar kita tabur lagi. Jadi itu cara yang Tuhan pakai sebetulnya, tanpa saya mengerti, mendidik saya untuk hidup sebagai seorang pengelola. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Nah kalau Anda naburnya begitu banyak, apa boleh buat? Anda pasti nuai banyak dong. Ketika nuai pun bukan milikmu, engkau sadar ini bukan milikmu. Aku hanya pengelola dari apa yang Tuhan berikan. Dan di sini saya melihat banyak hamba Tuhan lemah di sini. Karena kita selalu berpikir, aku ini mesti kurang, aku tidak cukup. Sumberku dari gajiku, sumberku dari keputusan majelis yang terhormat. Nah, kalau itu merupakan kenyataan saudara, jangan diteruskan saudara. Itu menghalangi berkat Allah dalam kehidupanmu. Kita boleh terima gaji, saya terima gaji dari gereja. School of X tidak menggaji saya apa-apa. Tapi gereja menggaji saya. Tapi hidup saya bukan bergantung kepada gaji. Seringkali Tuhan berkata, gajimu bulan ini berikan semua. Berikan semua. Jadi saya hanya ngomong sama bagian bendahara, saya tanda tangan aja ya, jangan dikeluarkan loh Pak, semua Tuhan suruh kasihkan. Jadi cuma tanda tangan, saya terima, tapi nggak saya terima, saudara. 1 bulan. Sering kali dia buat begitu. Kenapa? Kita cuman pengelola. Bayangkan kalau semua anak Tuhan hidupnya kayak begitu. Asik gak kira-kira saudaraku? Hah? Ayo, setan ora doyan demit ora dulit. Betul saudara itu. Ya kan saudara? Mau deketi kita gimana? Orang ini gak merasa punya apa-apa kok. Semakin Anda tidak terikat dengan harta, semakin Allah percaya. Karena kita ini cuma jadi pengelola. Nah sekarang lihat contoh yang luar biasa dari perumpamaan Yesus. Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21. Matius 21, lihat pada ayat yang ke-33. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ini contoh yang sangat gamblang, jelas sekali buat kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Anda garis bawahi perkataan ini, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada siapa? Penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya. Kapan itu? Pada waktunya. Lihat, siapa tuan pemilik kebun anggur itu? Tuhan sendiri. Siapa penggarapnya, penyewanya? Kita. Kita harus menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Waktu kita mencoba untuk memilikinya, dikatakan kita menjadi penyewa yang jahat, saudara. Makanya Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apa itu cinta uang? Ketika engkau merasa semua yang ada padamu adalah milikmu sendiri. Kalau Anda menyadari kita hanya penyewa, kita hanya penggarap, dan kapanpun tuannya berkata, berikan bagianku, dan kita berkata, aku berikan ya Tuhan, kita jadi penggarap atau penyewa yang baik di mata Allah. Semakin kita jadi penyewa yang baik, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya ini merupakan understanding, pemahaman yang jelas sekali dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini yang saya berdoa, kita bisa menangkapnya. Nah, ketika saya hidup dengan cara seperti yang diajarkan Tuhan, jadi pengelola, saya tidak merasa bahwa saya tambah melarat loh saudara. Sebaliknya Allah memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar dari yang pernah saya alami sebelumnya. Dan dari semula Pak Yusak sudah ngajari bagus, dia berkata begini. Dia berkata terus terang, aku ini dia bilang, tidak bisa pegang uang gede sekali. Saya bilang, loh kenapa? Sebab aku ini mata duitan. Dia bilang, aku ini super semua. Dia berbalik. Nah, kalau Anda dengar ceritanya dia yang sebetul-betulnya, Anda bisa ngeri. Loh, orang kayak begitu kok jadi kayak begini ya sekarang ya. Waduh. Kalau Anda melihat ceritanya Pak Yusak yang aslinya itu keluar semua, wah itu hanya muncul di meja makan, saudara tuh. Di mimbar kagak keluar itu hanya cerita di seputar meja makan. Kalau dia keluarkan semua, saya sampai gede-gede, geleng-geleng kepala saya bilang, kok bisa ya, kayak gini, kok jadi kayak begini. Luar biasa. Dia berkata, aku ini super semua. Semua itu sebetulnya aku buat semua dalam hidupku. Makanya Tuhan berkata, kamu nggak bisa pegang uang besar, nanti kambuh mata duitanmu. Dia pernah ke Amerika dengan saya. Pas saya sedang tugas di New York, khotbah di New York, dia kan tinggal di LA beberapa hari itu off. Ada teman pendeta ngajakin jalan-jalan ke Las Vegas, tempat orang judi. Saya beritahu saudara ya, saya 2 kali ke sana. Sekarang jadi bagus sekali, tapi jangan kepengen sana saudara. Saya ceritain aja cukup ya. Itu Anda kalau tahu, itu hotel bisa dibangun kayak Venesia, ada kayak kanalnya, dan itu langitnya itu, atap itu dibuat seperti langit, persis seperti Anda di alam terbuka. Itu hotel mewahnya luar biasa. Itu hidup dari gambling, dari perjudian. Pak Yusak itu diajak jalan-jalan ke Las Vegas. Cuman saya semalam aja nggak betah, saudara. Wah sudah nggak tahan saya. Wah itu atraksinya banyak, secara manusia bagus-bagus. Roh saya berontak sekali, saya bilang pulang. Akhirnya hari berikutnya pulang kita. Nggak tahan roh saya. Lah Pak Yusak ini, nah dulu saya ini hidup saya nggak pernah judi, saudara. Saya nggak pernah judi, nggak pernah minum. Tuhan proteksi saya begitu rupa ya. Perempuan kenal cuma satu, ya istri saya sekarang ini. Saya dengan perempuan dulu takut kok saudara. Sampai sekarang pun saya masih ngeri lihat perempuan. Karena Simpson kalahnya sama perempuan, Daud kalahnya sama perempuan, Salomo kayak perempuan, Adam sama perempuan, Abraham sama perempuan kalah. Nah, kita siapa? Kita sama perempuan, harus hati-hati ini. Kelihatannya halus, tahu-tahu